Saya mau bertanya nih pada kalian, siapa yang sudah pernah dikirimi surat kuasa pihak ketiga, ya, pihak ketiga pinjolnya, ya, atau mulai dikirimin melalui fisik atau melalui media elektronik seperti email atau WhatsApp? Siapa? Ya, saya cuma bilang jangan panik. Oke, langsung saja nih, saya akan bahas tentang masalah surat kuasa aplikasi pinjaman online. Nah, kenapa sih kalian bingung, kalian panik? Nah, kepada pihak ketiga yang diberikan tujuan adalah untuk menagih hutang kalian. Nah, pada dasarnya surat kuasa itu atau mungkin bisa disebut dengan surat tugas. Tapi sekarang sudah mulai bermunculan dengan nama surat kuasa. Nah, seharusnya adalah surat tugas, bukan surat kuasa. Yang namanya sebuah organisasi untuk surat kuasa sebenarnya itu agak aneh. Kalau misalnya surat kuasa ini biasanya diberikan oleh perseorangan deh. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini bukan hal yang penting. Tapi di sini saya akan bahas adalah tentang surat kuasa ini. Ada peraturan, apa efeknya, dan ini kira-kira masalah nggak sih kalau kita membiarkan begitu saja atau cuek begitu aja nih. Nah, saya akan bahas di video ini. Jadi yang namanya surat kuasa adalah surat yang ditunjukkan secara resmi untuk mengalihkan atau memberikan kuasa kepada seorang ke orang tersebut untuk mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan seperti kuasa yang disebutkan dalam surat tersebut. Biasanya kalau aplikasi pinjaman online itu surat kuasanya adalah untuk menagih. Pokoknya orang itu diberikan wewenang untuk menagih ke kita. Nah, sekarang banyak orang yang kebingungan terkait surat kuasa ini, seakan-akan menjadi sebuah hal yang besar. Tapi ternyata itu adalah akal-akalan oknum DC. Itu adalah dokumen yang aneh lah, dokumen yang ditambah-tambah, yang dibuat-buat, yang diada-ada agar teman-teman nih merasa panik dan merasa bingung atau galau lah mendapat surat kuasa itu. Yang ditunjukkan mungkin dikirim melalui email, dikirim melalui WA dan lain sebagainya. Yang seakan-akan isinya itu akan segera datang ke rumah kalian lah, padahal itu enggak gitu kan. Tujuan adalah untuk menakut-nakuti kalian, menakut-nakuti teman-teman agar teman-teman tidak meremehkan lah atau terkesannya seperti itu gitu kan. Dan ini formal, legal, kuat secara hukum. Yang bicara hukum kan kalian akan takut. Padahal ya udah, yang namanya pinjaman online yang mentok-mentoknya adalah urusan perdata, nggak ada urusan pidana, nggak ada istilah hukum pidana. Maksud hukum yang pasti adalah hukum perdata lah gitu lah. Tapi kenyataannya sampai detik ini, sampai saat ini nggak ada tuh orang yang kena gara-gara hukum perdata yang sampai masuk pengadilan atau mungkin bahkan sampai di penjara, nggak ada. Jadi masalah soal seperti itu teman-teman abaikan aja lah, itu akal-akalan DC. Nah, jadi teman-teman tuh nggak perlu takut. Kalaupun dikirim melalui surat resmi bentuk fisik gitu kan, kayak di foto melalui WA atau melalui email, nggak perlu khawatir ya. Tapi biasanya sih dikirim melalui email ya gitu kan, tapi nggak ada bentuk fisik, itu nggak ada gitu kan. Dan saya yakin semua rata-rata tuh banyak menerima melalui WA ya, apalagi dikirim melalui foto lah gitu kan. Dan itu secara legalitas itu pun nggak memenuhi syarat lah kalau secara legalitas. Yang tujuan adalah intinya membuat kalian itu kepikiran, membuat kalian itu nggak tenang. Itu adalah tujuan mereka. DC pinjol itu sengaja buat kalian jadi takut. Saya yakin ya DC itu tahu kok kalau kalian tuh saat ini emang nggak ada uang, nggak bisa membayar. Tapi mau dikata apa, itulah tugas mereka. Terkadang kita mau mencaci, menghina, mencela mereka itu juga kadang serba salah gitu kan. Mereka juga sebenarnya ya itu bekerja lah, tugas mereka. Jadi sebenarnya ini juga pekerjaan mereka, tapi mau gimana pun caranya mereka terkadang membuat beberapa orang tuh merasa dirugikan, merasa kesal dan sebagainya. Oke, itu sih teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.